Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mai Puspa, NPM A1A020056 dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mode pembelajaran dari RADCI untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Catur Wulandari, MPD. Baik, yang akan saya jelaskan yaitu mode pembelajaran RADEC atau dalam pembelajaran membaca pemahaman siswa. Mode pembelajaran RADEC ini yaitu R yang artinya reading atau membaca, A answer atau menjawab, D discuss atau diskusi, E explain atau menjelaskan, dan C create atau membuat. Mode pembelajaran RADEC ini merupakan mode pembelajaran yang dirancang dari inquiry learning, lalu dimodifikasi sedemikian rupa sama dengan kondisi siswa di Indonesia. Mode pembelajaran ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk mengatasi solusi atas problematika pendidikan di Indonesia menurut Supandi tahun 2017. Menurut Yoga Adi Pratama tahun 2019, sintaks model reading, answer, discuss, explain, dan create itu terdiri dari 5, yaitu baik, yang pertama yaitu reading atau membaca. Pada bagian ini peserta didik diperintahkan untuk membaca informasi dari berbagai sumber, seperti dari buku pelajaran atau media cetak seperti majalah, koran, artikel, dan sebagainya, serta informasi dari internet. Kemudian untuk mengarahkan peserta didik, guru diperintahkan untuk membuat pertanyaan pra pembelajaran yang merupakan pertanyaan yang berkenan dengan materi ajar yang akan dibahas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyangkut beragam tingkat pertanyaan, dari pertanyaan tingkat rendah atau lower order thinking skill hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu atau higher order thinking skill. Pertanyaan ini atau pertanyaan pra pembelajaran ini digunakan agar informasi yang telah dibaca oleh siswa itu akan lebih terarah. Pertanyaan pra pembelajaran ini diajukan sebelum guru memulai proses belajar mengajar dari materi yang akan diajarkan. Dengan itu lebih baik guru sebelum pertemuan yang akan datang, guru harus memerintahkan peserta didik untuk membaca dari berbagai informasi itu bisa juga di rumah, agar proses pembelajaran yang akan berlangsung itu tidak terganggu atau memakan waktu yang lebih banyak. Baik, yang kedua yaitu answer atau menjawab. Pada bagian ini, setelah melakukan kegiatan membaca di awal, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan pemahaman yang mereka dapat dari kegiatan membaca atau read. Pertanyaan disusun dengan menggunakan lembar kerja. Mereka menjawab pertanyaan tersebut secara mandiri sebelum pembelajaran dimulai. Cara ini bertujuan agar peserta didik mengenali bagian mana dari bahan ajar yang mudah dipahami atau sulit dipahami. Selain itu, mereka juga melakukan persepsi terhadap minat bacanya, mudah atau sulit memahami bahan bacaan. Selain itu, dengan mengamati jawaban peserta didik pada pertanyaan pra pembelajaran ini, guru juga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Selain itu, memungkinkan peserta didik memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Dengan itu, pasti guru akan menemukan kesulitan tersendiri pada peserta didik. Oleh karena itu, guru di sini berperan sebagai membantu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada peserta didiknya. Tahap yang ketiga yaitu discuss atau diskusi. Pada tahap ini yaitu dilakukan setelah kegiatan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pra pembelajaran. Pada tahap ini peserta didik membentuk kelompok untuk membahas jawaban mereka dari pertanyaan pra pembelajaran. Guru mendorong siswa yang berhasil memahami jawaban-jawaban dari pertanyaan pra pembelajaran untuk memberikan bimbingan kepada temannya yang belum paham. Kegiatan ini menghendaki peserta didik untuk mendiskusikan hasil jawaban mereka di kelompok antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.
Kemudian pada kegiatan ini juga guru juga menginstruksikan agar ada aktivitas komunikasi yang terjalin antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dengan melihat aktivitas antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, guru bisa mengetahui kelompok mana yang telah memahami tentang materi yang telah diajarkan dan kelompok mana yang belum mengetahui tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian guru juga mengetahui kelompok mana yang telah memiliki ide-ide kreatif sebagai bentuk penerapan konsep-konsep yang telah mereka kuasai. Baik, tahap selanjutnya yaitu explain atau menjelaskan. Setelah kegiatan diskusi, peserta didik melakukan kegiatan presentasi. Setiap kelompok menunjuk salah satu perwakilannya untuk menjelaskan materi yang telah mereka diskusikan. Guru harus memastikan bahwa penampil atau peserta yang telah ditunjuk oleh kelompoknya itu menjelaskan hasil dari diskusinya itu dengan baik dan benar di depan kelas atau di depan peserta didik yang lain. Kemudian, guru juga memberi motivasi kepada peserta didik untuk memberikan pertanyaan, bantahan, atau saran kepada si penampil yang menjelaskan materi yang telah mereka diskusikan. Pada tahap ini juga, guru bisa menjelaskan konsep-konsep penting yang tidak dipahami oleh para peserta didik. Konsep-konsep penting itu bisa guru jelaskan menggunakan PowerPoint, peragaan, video, dan sebagainya untuk menjelaskan apa yang tidak dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu create atau membuat. Serangkaian kegiatan pada model ini dari R sampai I memiliki tujuan untuk menciptakan sesuatu atau merumuskan ide-ide kreatif tertentu. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menggunakan pengetahuannya yang telah mereka kuasai untuk menghasilkan ide-ide atau pemikiran kreatif. Ide-ide kreatif dapat dirumuskan sebagai pertanyaan produktif, identifikasi masalah, kesimpulan dan bayangan, atau membuat karya kreatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran RADC ini dapat dijadikan solusi pembelajaran bagi pendidikan di Indonesia. Model pembelajaran RADC dengan sintaksnya yaitu read, answer, discuss, explain, dan create ini mencakup aspek keterampilan abad ke-21 yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat menjadi solusi atau pemahaman bagi permasalahan yang dihadapi siswa terhadap rendahnya tingkat literasi membaca mereka. Melalui sintaksnya read, siswa dibiasakan untuk membaca informasi sebelum pembelajaran dilakukan. Hal itu juga bisa bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa yang dimilikinya terhadap bahan ajar yang akan dilakukan. Apakah bahan ajar yang akan dijelaskan itu bisa mudah dipahami ataupun sulit dipahami. Juga itu bisa meningkatkan daya minat siswa terhadap membaca. Mungkin sekian dari saya penjelasan dari saya tentang model pembelajaran RADC dan pembelajaran membaca pemahaman siswa. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Semoga apa yang telah saya jelaskan